salah satu visinya adalah untuk membangun, sektor pariwisata dan salah satu sektor pariwisata yang diamanatkan adalah sektor bahari, di mana kita memiliki potensi pulau. Nah, kita sudah melakukan, perencanaan untuk, membangun, pulau-pulau, di Kota Makassar ini, di dalam konsep, kepariwisataan. Nah, kami, untuk pilot project-nya ini kita, laksanakan pembangunan rencananya kan kita laksanakan pembangunan di, Pulau Lanjukang dengan segala potensi yang ada di sana. Kami sudah melakukan beberapa langkah, pertama adalah perencanaan, kemudian, nanti kita harapkan di pertengahan tahun ini akan ada lelang ya untuk, melengkapi fasilitas yang ada di sana. Prioritas pertama kita adalah dermaga ya. Dermaga ini adalah dermaga wisata, bukan dermaga transportasi. Dari desain dan peruntukannya juga beda, ya. Dan kami sudah merencanakan juga beberapa hal, bukan hanya fasilitas saja, tapi juga konten yang ada di pulau tersebut nantinya, sehingga calon wisatawan baik itu lokal maupun mancanegara bisa aman dan nyaman. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kita merencanakan dari A sampai Z, A to Z-nya, mulai dari transportasi, sampai di sana fasilitas apa yang didapatkan, kemudian konten apa yang didapatkan, sampai mereka kembali lagi seperti itu. Kami juga sudah koordinasi dengan Asita ya terkait hal ini, dan untuk lebih detailnya nanti pada saat fasilitas di Pulau Lanjukang itu sudah selesai di targetnya sampai tahun ini. Tahun ini fasilitas dasarnya insya Allah terpenuhi. Tim Resmob Satreskrim Polres Bantaeng berhasil membekuk 2 spesialis pembobol rumah kosong, FK, 30, dan R, 24. Keduanya diringkus usai nekat menggasak berbagai barang mewah milik seorang PNS saat rumah dalam keadaan ditinggal libur. Penangkapan dilakukan pada Kamis 2 April sekitar pukul 23.45 WITA di Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bisapu. Operasi ini dipimpin langsung oleh Katim Resmob Aibda Sabil bersama personel Sat Intelkam Polres Bantaeng. Kasat Reskrim Polres Bantaeng, AKP Gunawang Amin, mengungkapkan bahwa aksi pencurian ini terjadi saat korban, Asriani Nur, 45, sedang berlibur ke Malino, Kabupaten Goa. Saat itu, FK masuk rumah korban dengan cara mencongkel jendela kamar belakang. Pelaku FK menggeledah rumah dan mengambil barang berharga mulai dari tablet Samsung, jam tangan bermerek, tas Marc Jacobs, hingga alat pertukangan listrik, ujar Gunawang dalam keterangannya, Minggu 5 April. Untuk menghilangkan jejak, FK sempat menyembunyikan karung berisi barang hasil curian di pinggir sawah yang tak jauh dari rumah korban. Keesokan harinya, ia menyuruh rekannya, R, untuk mengambil barang tersebut. Mirisnya, barang-barang mewah senilai jutaan rupiah tersebut dijual pelaku hanya dengan harga miring. Dari pengakuan FK, tablet Samsung tersebut hanya dijual seharga 1 juta rupiah, sementara 2 jam tangan bermerek dan 8 lembar sarung hanya laku Rp380.000. Bahkan, 1 buah bor dan gurinda listrik hanya dihargai Rp50.000 oleh perantaranya, tambah Gunawang. Berdasarkan hasil interogasi, motif utama para pelaku adalah untuk memenuhi gaya hidup dan kecanduan narkoba. Pemerintah Kecamatan Talo, bersama tim gabungan pihak kelurahan melakukan penertiban lapak pedagang kaki lima, PKL, yang berdiri di atas saluran drainase di Jalan Datuk Patimang, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Talo, Minggu 5 April. Penertiban ini dilakukan karena bangunan lapak dinilai melanggar aturan dengan memanfaatkan fasilitas umum, yakni saluran drainase, sebagai tempat berjualan. Selain berpotensi mengganggu fungsi drainase, keberadaan lapak tersebut juga dinilai mengganggu ketertiban dan kebersihan lingkungan. Camat Talo, Andi Husni, menjelaskan bahwa penertiban yang dilakukan hari ini menyasar 3 lapak yang berada di lokasi tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan pembongkaran bukan dilakukan secara tiba-tiba, melainkan telah melalui proses panjang. Lapak yang dibongkar hari ini berada di Jalan Datuk Patimang, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Talo. Jumlahnya sementara ada 3 lapak, ujar Andi Husni. Dia menambahkan, sebelum dilakukan pembongkaran, pihak pemerintah setempat telah memberikan peringatan kepada para pemilik lapak sebanyak 3 kali. Namun,
Peringatan tersebut tidak diindahkan sehingga penertiban terpaksa dilakukan. Bangunan ini sudah berdiri kurang lebih 5 tahun di atas saluran drainase, padahal itu merupakan fasilitas umum. Kami sudah melakukan peneguran sebanyak 3 kali sebelumnya, jelasnya. Menurutnya, langkah penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menata wilayah agar lebih tertib, bersih, dan nyaman. Pemerintah Kota Makassar mempercepat proses pembebasan lahan proyek jembatan kembar di kawasan Barombong, Kecamatan Tamalate. Tahap krusial ini ditargetkan tuntas paling lambat Juni 2026 sebagai pintu masuk dimulainya pembangunan fisik. Wali Kota Munafri Arifudin, API, turun langsung meninjau lokasi untuk memastikan progres berjalan sesuai target pada Selasa 7 April. Ia menegaskan percepatan dilakukan demi mengurai kemacetan yang selama ini membebani kawasan selatan kota. Kami turun langsung memastikan progres pembebasan lahan berjalan maksimal agar bisa segera mengurai kemacetan di wilayah ini, tegas API. Pemkot telah membentuk tim pengadaan tanah dan menggandeng appraisal independen guna menjamin nilai ganti rugi yang objektif. Seluruh tahapan dilakukan berlapis, mulai dari verifikasi legalitas, penentuan titik koordinat, hingga negosiasi dengan warga terdampak. Tak hanya itu, aparat penegak hukum juga dilibatkan dalam proses lapangan untuk mengantisipasi potensi sengketa dan memastikan transparansi berjalan optimal. Secara teknis, proyek ini mencakup pembebasan lahan kurang dari 3 hektare dengan panjang jembatan sekitar 800 meter. Anggaran pembebasan lahan sepenuhnya ditopang APBD Kota Makassar. API menekankan, sinkronisasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus diperkuat, terutama dalam memastikan titik pembangunan sesuai desain final. Koordinasi dengan Bina Marga Provinsi kami pastikan agar seluruh titik pembangunan benar-benar sesuai desain akhir, ujarnya.